Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, edisi Jumat 29 Mei 2020, pembacaan kita yaitu Keluaran pasal 19 ayat 10 sampai 16. Keluaran pasal 19 ayat 10 sampai 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik. Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang maupun manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu." Lalu turunlah Musa dari gunung mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri, dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, "Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan." Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan setia memelihara firman-Nya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita dari pembacaan firman Tuhan ini adalah menghampiri kekudusan Tuhan. Menghampiri kekudusan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah dapat disimpulkan secara sederhana cara yang benar menghadap Tuhan yang adalah Tuhan yang kudus? Sebagaimana Musa menjelaskan kepada bangsa Israel bagaimana mereka dapat mempersiapkan diri menghampiri Tuhan yang kudus. Tentu dalam konteks kita sekarang, kita tidak akan membaca dan memahami penjelasan Musa ini secara harafiah. Tetapi intinya adalah, atau pesannya adalah, setiap orang yang hendak menghadap Tuhan harus dengan sikap yang benar, dengan kerendahan hati, dengan penuh rasa hormat dan mengagungkan Tuhan. Sikap yang benar ini akan muncul dari pemahaman diri yang benar, bahwa pada dasarnya kita ini tidak layak untuk menghadap Tuhan yang kudus. Pemahaman tentang siapa kita dan pemahaman tentang siapakah Allah, siapakah Tuhan yang hendak kita sembah, yang hendak kita jumpai, yang adalah Tuhan yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menegaskan ibadah yang benar adalah ibadah yang dilakukan dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan soal lahiriah saja, tetapi di sini adalah kesungguhan hati untuk mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nabi Yesaya berulang kali menegaskan kepada umat Israel bahwa ibadah yang benar adalah ibadah yang dilakukan dengan hati yang penuh kejujuran, ketulusan, dan rasa syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan praktek ibadah kita selama ini? Apakah setiap kali kita menghampiri Tuhan dalam
entahkah dalam ibadah kita di rumah masing-masing, atau dalam doa kita, atau secara bersama-sama, kita sungguh-sungguh telah menghampiri Tuhan dengan kesiapan hati, dengan kesungguhan hati, bukan dengan seadanya atau dengan asal-asalan. Di sini, kesempatan ini ada peringatan yang sangat keras dan tegas dari firman Tuhan kepada kita semua, yaitu bahaya jika seseorang menghampiri Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan tidak dengan kesungguhan hati, karena apa yang dilakukan itu bukan memuliakan Allah, justru menjadi penghinaan bagi Tuhan. Yang dikehendaki dan dirancang oleh Tuhan bagi kita adalah damai sejahtera. Ibadah yang kita lakukan seharusnya menjadi pujian bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita, bukan sebaliknya menjadi kutuk. Kiranya firman ini akan menguatkan kita, menyemangati kita untuk terus menyatakan ibadah kita kepada Tuhan dengan benar, dan Tuhan dimuliakan. Amin.